Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Ananda. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak. Yang harus Anda ingat-ingat dan kembali mengingat pelajaran sebelumnya. Apa itu pertidaksamaan linier satu variabel? Kenapa kita harus mengingat? Karena penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel akan membantu Anda menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita ingat kembali. Pertidaksamaan linier satu variabel. Kita masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian berikut. Oke, membacanya jangan lupa dari tengah. X tambah 2 besar dari 3 dan X tambah 2 kecil dari 8. Oke, bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana menentukan himpunan penyelesaiannya? Oke, kita bahas. Lihat yang ke kiri terlebih dahulu. Ibu kasih nomor. X tambah 2. Kita buat di sini Ananda. X ditambah 2 besar ke kiri lihatnya Ananda, besar dari 3. Oke, kita bahas yang ini dulu. Yang nomor 1 dulu. X saja 3, 2 dipindahkan ke kanan, di sini plus, pindah ruas jadi minus. Oke. X besar sama 1. Oke. Kita lanjut yang kedua. X tambah 2 kecil sama 8. Oke. X ditambah 2 kecil sama 8. Oke, paham ya? X 8 2 plus pindah ruas jadi minus. X itu sendiri kecil sama 6. Oke, pahami? Good, paham. Untuk membantu Anda dalam pertidaksamaan, kita membutuhkan ini namanya garis bilangan. Pertama kita sudah mendapatkan X 2. Berarti ini 1. X-nya lagi 6. Oke. Karena dia kecil sama dengan kecil sama, maka bulat kita di sini penuh. Ini sudah kita pelajari kemarin. Oke, perhatikan perlahan. X besar sama 2. Kalau besar, ke kanan apa ke kiri? Ya, ke kanan. Oke. Lihat ya. X kecil dari 6. Kalau kecil ke kanan ke kiri Ananda? Iya, ke kiri. Good. Oke, sampai sini paham ya? X besar dari sama 1 dan X kecil sama 6. Bertemu dia di tengah-tengah. Mana bertemu? Ini dia. Paham ya? Oke, kira-kira paham? Oke, perhatikan lagi. X besar sama 1, X kecil 6. Kita membuat daerah himpunan penyelesaian dari soal di atas. Oke, ini syaratnya X di mana bacanya ya? Sekarang X itu besar dari 1. X besar sama 1. Manakah dia? Ini ya. Good. Dan X kecil sama 6. Oke, sampai di sini paham? Oke. Kemudian kita harus membuat syaratnya nak.
X itu elemen bilangan real. Ini syarat saja. Ini jawabannya. Kira-kira paham? Paham. Silakan dilihat kembali. Oke, kita lanjut. Oke, Nanda, kita lanjutkan pada pertidaksamaan nilai mutlak. Konsep dari pertidaksamaan nilai mutlak. Anda perhatikan gambar ilustrasi Ibu berikut. Setelah nanti Ibu menjelaskan masalah yang ada pada dua gambar ini, Anda akan memahami apa itu pertidaksamaan nilai mutlak. Perhatikan, di sini ada dua buah gambar, ya. Pertama itu pasar tradisional, yang kedua adalah supermarket. Apa masalahnya di sini, Ananda? Oke. Pemerintah suatu kota, kita misalkan itu kota A, memberikan suatu peraturan kepada para investor jika ingin mendirikan sebuah supermarket, tapi harus dalam aturan pemerintah. Apa aturannya? Untuk mendirikan sebuah supermarket harus berjarak minimal 2 km dari pasar tradisional. Minimal 2 km. Jika seorang investor ingin mendirikan supermarket pada jalan jalur satu arah dengan pasar tradisional, apa yang harus dipenuhi oleh Anda? Apa yang harus dipenuhi oleh seorang investor tersebut? Misalkan ini seorang investor. Oke, syarat dari pemerintah itu, dari kota A itu adalah minimal jaraknya 2 km. Apakah boleh investor membuat supermarket jaraknya 1,5 km? Oh, tidak. Iya, bagus. Berarti tidak boleh. Apakah investor itu boleh membuat supermarket jarak dari ke pasar tradisional itu 3 km? Good. Boleh. Ini adalah kata kuncinya. Kalau minimal, maaf ini kilometer, kalau minimal itu 2 km, berarti dia membuat supermarket lebih dari 2 km. Oke, inilah yang dinamakan pertidaksamaan. Di mana letak pertidaksamaan nilai mutlak? Sekarang Ibu kasih pertanyaan. Apakah jarak itu ada yang negatif? Tidak. Kembali lagi ke konsep nilai mutlak. Dimisalkan itu jaraknya X. Oke, jarak itu X. Jarak itu tidak ada negatif. Minimal. Berarti dia besar sama 2 km. Lebih dari 2 km. Inilah yang dinamakan pertidaksamaan nilai mutlak. Kira-kira dari ilustrasi Ibu paham, bisa mengarah dan bisa hendaknya nanti mengerjakan hitungan nilai mutlak. Kita lanjutkan, Ananda. Pertidaksamaan nilai mutlak itu, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, kita dapat menggunakan sifat-sifat di bawah ini. Untuk sifat-sifat di bawah ini akan lebih jelas kita
bahas pada soal. Yang pertama seperti ini. Oke, bentuknya. Yang kedua. Oke. C itu adalah konstanta, di mana konstanta itu besar dari 0. Inilah kira-kira sifat yang akan membantu kita dalam penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita masuk. Oke, Ananda, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Kita menentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Nilai mutlak X kurang 1 kecil dari 2. Oke, ini soal. Perhatikan ilustrasi Ibu. Harga mutlak X kurang 1 kecil dari 2. Oke, ingat, definisi dari nilai mutlak mempunyai 2 nilai, positif, negatif. Sekarang kecil dari 2, oke, positif, maka besar dari min 2. 2 positif, min 2 negatif. Oke, membacanya dari tengah nada karena sudah pelajari kemarin. Harga mutlak X, oke, kurang 1 besar dari min 2, dan harga mutlak X kurang 1 kecil dari 2. Membacanya ya. Oke, sekarang kita ambil yang pertama dulu. Oke, kita bahas nomor 1. X kurang 1 membacanya ke kiri. Nampak jadi besar. Besar dari min 2. Oke, ini ya. X besar dari min 2. Ini min pindah ke kanan jadi plus. Maka X saja min 1. Oke, ini yang untuk nomor 1. Kita beralih ke nomor 2. Harga mutlak X kurang 1 kecil dari 2. Good, benar. X, kalau membuat seperti ini nggak usah yang kita buat tanda mutlak lagi. X kecil 2 minus pindah ke kanan jadi plus 1. X kecil dari 3. Apa yang jadi kunci sekarang? Ada X kecil dari 3 dan X besar dari min 1. Kita pindahkan ke garis bilangan. X min 1. Ya. X plus 3, ini dia. Min 1, 3. Oke. Sekarang perhatikan Ibu. X, perhatikan ini nak. X besar dari min 1. Kalau besar ke kanan apakah ke kiri? Ya, ke kanan, benar. Ke kanan. Oke, berarti ini artinya X besar dari min 1. Sekarang X kecil dari 3. Kalau kecil tentunya ke kiri, benar lagi. Kalau satu ke kanan, satu ke kiri, bertemu mereka di tengah-tengah. Oke, maka inilah daerah HP. Di manakah daerah HP-nya? X besar dari min 1 dan X kecil sama dari min 3. Membuat daerah HP-nya seperti ini Nanda. Ini syarat ya, X di mana bacanya? X di mana, ini syarat harus dibuat. Oke. X itu besar, kalau ke kiri tadi besar ya, besar dari min 1. Oke. X itu sendiri kecil dari 3. Ada syarat lagi ya Nanda? X itu elemen bilangan real.
Oke. X di mana X besar dari min 1, X kecil dari 3, dan si X itu adalah elemen bilangan real. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, silakan lihat kembali. Oke, kita lagi Ananda, kita masuk contoh soal kedua. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X besar dari 4. Oke, konsep sama, yaitu kita berpatokan kepada definisi nilai mutlak itu sendiri. Kita buat nilai mutlak 2X ya, besar dari 4. Kalau besar kita ke kiri Ananda, karena membacanya dari tengah. Besar dari 4, lawan dari besar dari 4, kecil dari min 4, plus minus. Membaca dari tengah kita ke kiri seperti ini 1, ini 2. Kita ambil yang nomor 1. 2X besar dari 4. Oke. X saja 4 dibagi 2, maka X itu hasilnya 2, besar dari 2. Yang ke kanan, 2X kecil dari min 4. X saja min 4 dibagi 2. X itu min 2. Sekarang kita sudah punya 2. X kecil dari min 2 dan X besar dari 2. Kita pindahkan ke garis bilangan. Kita ada 2 dengan min 2 dengan plus 2. Oke. Bulat kosong karena dia tanda kita besar saja. X besar dari 2 plus 2. Ini plus 2 ya Nanda. Besar ke kanan apa ke kiri? Ya, kalau besar kita ke kanan. Oke. Good ya. Kecil dari min 2. Mana min 2 ini? Kalau kecil maka dia ke kiri. Oke. Bertemukah dia di tengah-tengah? Tidak. Jadi daerah HP kita ada 2, 1, 2. Bagaimana menuliskannya Ananda? Perhatikan. Daerah himpunan penyelesaian dari soal di atas, X di mana? Ini syarat harus dibuat ya Ananda. X itu kecil dari min 2, kecil dari min 2, apa ya? Atau yang ini lagi ke kanan. X itu besar dari 2, besar dari 2. Syarat lagi, yang si X itu elemen bilangan real. Oke, pahami lagi. Oke, kita masuk contoh yang terakhir dengan bentuk yang berbeda, harga mutlaknya mempunyai konstanta di depan. Oke. Caranya konsepnya sama dengan definisi nilai mutlak. Oke. Yang 3 adalah punya si X. Kita ambil di sini Ananda. 3X, harga mutlak X kurang 6, kecil dari 3. Sekarang kecil dari 3. Angka yang belum ada, besar dari min 3. Di sini plus, sini min. Oke. Memudahkan Anda, ini dikalikan 3 kali X. 3 kali min 6, min 18. Ini dikalikan dengan Anda. Kecil dari 3. Oke, paham ya? Langkah sama dengan tadi, yang ini ke kanan 1, yang ini ke kiri 2. Kita ambil yang pertama,
3x kurang 18 ke kanan ke kiri tadi besar sama min 3. Oke. 3x besar sama min 3 minus pindah ke kanan jadi plus 18. 3x besar dari 15. X saja Ananda. 15 dibagi 3, maka X hasilnya 3. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, 3x kurang 18 kecil yang dari sama 3 lagi. 3x kurang 18 kecil sama 3. 3x kecil sama 3 minus pindah ke kanan jadi plus. 3x kecil dari 21. X saja 21 dibagi 3, maka hasilnya adalah 7. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, kita masukkan ke garis bilangan. Oke, kita masukkan ke garis bilangan. Yang pertama, X itu besar dari 5. Ini tanda kita ada bulat penuh karena besar sama. Oke. X besar dari 5. Ke kanan ya. Karena dia besar. Oke. X kecil dari min 7 ke kiri, benar. Maka ketemu di tengah. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Membuat daerah himpunan penyelesaian lagi. X di mana? Ingat, mulai kita dari tengah. X itu besar sama 5. Besar sama 5. Dan si X kecil dari sama 7. X besar sama 5, X kecil sama 7. Di mana X itu elemen bilangan real. Oke. Kalau Ananda perhatikan, ini pelajarannya sangat menarik Ananda. Kalau konsep nilai mutlak itu sendiri Ananda dapatkan. Nah, untuk mengetahui Anda paham atau tidak, kita kerjakan latihan berikut. Anda, setelah materi kita pelajari, latihan kita praktekkan, ada ilustrasi pemahaman konsep. Sekarang kerjakanlah latihan. Kerjakan di buku latihan Ananda, oke, dengan tepat dan benar. Oke, ini soalnya. Oke, Ananda sekalian, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat.